Oke. Ya, saya akan memberikan materi. Ada dua materi sekalian di hari ini. Kakak bisa catat karena ini penting banget. Saya rasa untuk saya sampaikan sekarang bukan terus setelah nanti ambil data karena biar apa? Biar ambil data atau proses assessment kakak-kakak itu lengkap gitu ya. Nah, jadi di sini kakak-kakak, bentar, ini dia. Nah, di materi kali ini saya akan memberikan dua materi ya. Yang pertama adalah untuk menuliskan laporan, laporan intervensi, assessment dan intervensi yang sudah kakak-kakak lakukan dalam dua jenis utama gitu ya pelaporan. Yang pertama adalah dalam bentuk nantinya artikel quasi eksperimen dan dalam bentuk artikel yang namanya case report. Quasi eksperimen ini adalah untuk case atau laporan kasus kakak yang dengan menggunakan bukan menggunakan pada kasus kelompok atau komunitas kelompok ya pada kasus kelompok di sini jumlah partisipan adalah lebih dari satu gitu. Dan case report ini adalah untuk laporan kakak yang apa namanya kasus individu gitu. Jadi eh, laporan kakak yang udah kakak bikin dalam bentuk laporan panjang itu bisa dibuat dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, eh, dan di sini juga nantinya sebenarnya harapan atau maksudnya penyampaian ini harapannya adalah kakak-kakak mempersiapkan atau dalam proses asesmennya adalah di-record secara lengkap gitu ya. Di-record ini bukan berarti di recording gitu ya, tapi maksudnya disimpan, datanya didokumentasikan secara lengkap agar semuanya bisa dilaporkan secara transparan gitu. Itu prinsip utama yang diharapkan. Nah, jadi ini ya yang kuasi eksperimen ini adalah untuk yang kasus kelompok ya yang nantinya perlu kakak ambil utamanya ketika kakak nanti LP3U di setting komunitas. Nah, untuk melaporkan naskah yang mana itu dengan kuasi eksperimen gitu ya, atau di mana itu adalah pelaporan dari suatu pengumpulan data yang non-randomized, itu menggunakan yang namanya trend checklist. Trend ini adalah transparent reporting of evaluation with non-randomized design. Nah, jadi di sini adalah panduan pelaporan yang non-randomized. Jadi non-randomized maksudnya partisipannya tidak diacak pembagian kelompoknya. Diacak itu adalah intentionally diacak ya Kak. Kalau Kakak punya dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan itu ditaruh sembarangan, itu bukan diacak gitu. Diacak adalah kita misalnya punya 20 partisipan. Terus kita kocok nih pakai kayak arisan. Nah, itulah diacak atau itulah yang disebut randomize. Tapi kalau kita udah bagi dua yang atas dan bawah atau kita asal pilih itu adalah non-randomize. Nah, dengan trend checklist ini tujuannya agar menjamin transparansi, kualitas, dan kelengkapan laporan. Nah, di sini kalau kuasi eksperimen sebenarnya adalah rentan bias. Nah, dengan tren ini adalah memastikan agar laporannya tetap valid dan bisa dipercaya. Nah, dalam pelaporan secara ilmiah, tentu saja template atau susunannya adalah terdiri dari introduction, method, result, dan discussion, atau kita sering sebutnya adalah IMRAP. Nah, jadi nantinya dalam bentuk artikel ini tentu kayak skripsi ya, kakak akan ada introduction alias latar belakang. Kenapa sih ini penting? Kenapa intervensinya penting? Eh, Kenapa kok intervensi ini yang dipilih? Nah, jadi ini sebenarnya dalam laporan panjang kakak-kakak itu harusnya sudah ada nih di bagian rancangan intervensi. Jadi rancangan intervensi itu di bagian rancangan intervensi itu harusnya menjelaskan kenapa kok intervensi ini yang dipilih.
Apa alasannya? Dasarnya apa? Tadi ya jurnalnya mana? Kayak gitu. Kenapa kok ini? Kenapa bukan intervensi yang itu? Gitu. Nah, jadi ketika kakak-kakak nantinya mengubah dalam bentuk laporan ilmiah ini bukan sesuatu hal yang sulit gitu karena ini sudah dilaporkan. Sudah dilakukan. Sudah ada di bagian reporting kakak-kakak itu. Nah, di sini jadi ini contohnya ya tentang jadi dalam introduction kita juga menjelaskan kenapa outcome ini penting untuk disasar atau ditangani gitu. Misalnya di sini saya contohkan adalah prokrastinasi akademik. Nah, nantinya tentunya kasus kakak-kakak akan beragam ya yang akan ditingkatkan atau diturunkan ya misalnya kayak kecemasan, burnout, apa ya regulasi belajar atau apapun tergantung settingnya, tergantung masalahnya. Nah, dan juga kakak perlu pastikan ya nantinya jangan sampai antara outcome dan intervensi itu sama. Misalnya, kakak mau meningkatkan jadi mau meningkatkan relaksasi dengan teknik relaksasi pernafasan. Ya udah pasti dong orang kalau dikasih relaksasi itu akan meningkatkan relaksasi pernafasannya gitu. Nah, jadi pastikan ya antara outcome dan intervensi itu bukan sesuatu yang benar-benar ya jelas gitu ya, tapi sesuatu yang ada dinamikanya itu bisa meningkat kayak gimana. Gitu ya. Misalnya ya kecemasan diturunkan dengan relaksasi itu masih masuk akal ya. Tapi kalau relaksasi ditingkatkan dengan relaksasi pernafasan ya itu adalah sesuatu yang pasti. Itu nggak boleh yang kayak gitu. Nah, jadi ingat betul nantinya dalam merancang intervensi untuk kasus kelompoknya. Nah, selanjutnya yang perlu dilaporkan yaitu metode. Di sini metode tentu saja ini harusnya sudah ada pada laporan kakak-kakak di bagian hasil assessment. Nah, dalam metode ini yang perlu ada adalah kriteria inklusi eksklusi, gimana cara rekrutmennya, settingnya di mana, gimana cara menghubungi peserta, waktu pengambilan datanya kapan. Tuh. Nah, eh, nantinya kakak-kakak di dalam mungkin akan ada apa ya bentuk intervensinya adalah kelompok itu di setting komunitas. Mungkin biasanya kalau di puskesmas itu komunitasnya biasanya bisa lansia, kayak gitu ya, atau kader-kader, kayak gitu kan. Nah, itu apa perlu ya dilaporkan terkait dengan ini ngumpulin kadernya gimana? Kok bisa kader ini yang dipilih? Nah, itu harus dijelaskan di metode. Dan seharusnya juga di laporan kakak-kakak juga dijelasin ya, kenapa ini yang dipilih, kenapa bukan itu, kapan ini rekrutmennya, dan sebagainya. Itu harus dilaporkan secara apa transparan. Nah, lanjut di ini contohnya untuk penulisan partisipan. Nah, terus selain partisipan, kita juga perlu melaporkan intervention detail. Maksudnya apa? Jadi kayak prosedur intervensi dilakukannya seperti apa. Konten materinya, jadi kalau di laporan lengkap kakak sekarang itu adalah bentuknya adalah kayak blueprintnya. Jadi ini diberikan edukasinya apa aja, relaksasinya diajak gimana aja. Nah, itu adalah konten intervensi. Terus metode penyampaian. Jadi ini disampaikannya caranya gimana nih? Apakah secara daring? Apakah ini di kelompok tatap muka bersama-sama? Atau kayak gimana? Terus settingnya di setting kerja, komunitas, di tempatnya di laboratorium, atau di puskesmas, atau di sekolah. Nah, itu juga harus jelas. Dan pemberi intervensinya siapa? Siapa ini mencakup kompetensi ya, maksudnya kayak oh ini adalah mahasiswa S1 psikologi, mahasiswa pendidikan profesi. Nah, itu juga perlu dituliskan. Dan durasi serta frekuensi. Jadi dalam satu sesi itu berapa menit? Dalam sekali pertemuan itu berapa menit? Berapa jam? Dan frekuensinya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau seperti apa. Nah, ini yang juga perlu saya ingatkan ya Kak, Kakak jangan sampai ya intervensi terus tiap hari gitu ya. Itu unethical sih.
Jadi idealnya sebenarnya intervensi adalah seminggu sekali, mentok ya seminggu 2 kali, jangan sampai tiap hari ya, ingat betul. Nah, terus mekanisme kepatuhan. Jadi kita harus melaporkan juga apakah kliennya itu patuh mengikuti jadwal. Maksudnya ada yang nggak datang nggak, atau ada yang terlambat nggak, berapa kali itu juga perlu dilaporkan. Nah, jadi nanti kakak-kakak dalam proses apa pengumpulan data atau alias maksudnya dalam assessment ini hal-hal ini harus dicatat betul, dilaporkan. Nah, terus di metode terkait dengan tujuan dan hipotesis. Nah, jadi karena ini bentuknya adalah memang laporan ilmiah, jadi harus ada hipotesisnya. Hipotesisnya misalnya oh ada peningkatan, ada penurunan yang kayak gitu ya. Tujuan penelitian saya rasa semuanya clear ya. Maksudnya ya tujuannya apa nih? Untuk meningkatkan apa? Untuk menurunkan apa? Kayak gitu. Nah, terus juga untuk yang apa metode yang outcome ya. Hasilnya apa? Ini mau mengukur apa nih? Nah, kakak-kakak, nah ini saya ingatkan dari sekarang jangan sampai keliru ya menentukan outcome. Pastikan ini juga sesuai dengan dugaan sementara ya. Jadi antara dugaan sementara dan yang diukur ya harus sama gitu. Kalau kalian menduga ini emang depresi dari awal ya udah nanti ya nanti pengukurannya adalah dengan BDI gitu misalnya. Jadi jangan malah kemana-mana. Nah, jadi outcome itu bisa sebenarnya nggak cuman satu gitu ya, nggak cuman primer aja tapi bisa sekunder gitu. Tapi ya mungkin kalian bisa outcome primer aja udah cukup. Terus definisi operasional ya dari outcome ini maksudnya apa gitu ya, ya kayak di skripsi gitu ya ada operasionalisasi variabel yang mana ini diukur dengan skala apa, skor lebih tinggi menunjukkan apa, misalnya depresi lebih tinggi itu menunjukkan depresi yang semakin tinggi. Nah, itu perlu clear. Nah, dengan kalian sudah memiliki framing kayak gini, ini membuat laporannya jadi lebih lengkap gitu ya dalam proses nantinya ujian LP3U. Kalian juga udah semuanya lengkap, detail, jelas, udah nggak ada pertanyaan yang dipertanyakan gitu, proses intervensi yang telah dilakukan. Nah, kemudian instrumen. Nah, instrumen tadi ya alat ukur, alat ukurnya reliabilitas yang gimana, validitas, alias properti psikometrik dari alat ukurnya itu juga harus clear. Nah, terus metode pengukuran. Jadi gimana pengukurannya? Apakah self report? Apakah apa rating scale? Nah, itu harus juga jelas ya. Misalnya kalau anak-anak nggak mungkin dong anaknya yang dikasih skala. Jadi tadi yang kasus di sekolah, nah kakak-kakak harus mulai cari info ya terkait dengan untuk asesmen anak-anak tuh gimana gitu. Jadi misalnya pakai parents rating scale, teacher rating scale, itu yang memang dibutuhkan karena anak nggak mungkin ngisi sendiri. Nah, terus kontrol kualitas data itu gimana gitu, yang dilakukan oleh apa praktikan ini gitu ya. Apakah dicek konsistensi jawaban, apakah dicek oh jawabannya ini sama semua, mungkin ini ngarang apa gimana. Nah, itu dicek. Nah, terus penentuan sampel. Nah, jadi sebenarnya kakak-kakak nantinya kalau intervensi kelompok kenapa 6 kayak gitu, kenapa 8 itu harus ada dasarnya juga ya. Kalian juga akan bisa dipertanyakan tuh kenapa sekelompok ada 10 orang, kenapa ada 12 orang. Nah, ini harus ada penjelasannya sebenarnya. Nah, ini misalnya saya contohkan bisa dengan power analysis gitu atau dengan stopping rules. Nah, nanti bisa disesuaikan banget dengan apa namanya kondisi di lapangan dan tapi tetap ada rationalnya. Misalnya kalau untuk kelompok itu sebenarnya optimal memang 6 sampai 10 kayak gitu. Nah, kalian harus baca itu. Itu ada di buku intervensi gitu ya. Nah, terus gimana assignment-nya? Maksudnya itu dimasukin dalam kelompok-kelompoknya kayak gimana? Itu perlu kita jelaskan. Tadi, oh ini ya memang semuanya dalam kelompok eksperimen. Karena nanti kakak-kakak kan nggak ada kelompok kontrol ya, itu pun nggak masalah gitu. Tapi diceritain aja. Oke, ini udah assignment tool. Nah, terus blinding. Nah, tentu aja nggak ada yang di blinding ya, alias dibutakan. Dibutakan itu maksudnya
nggak tahu apa pemberi intervensi itu nggak tahu intervensi yang akan diberikan apa. Ini kan nggak mungkin ya untuk intervensi psikologi. Kalau intervensi kedokteran sih mungkin ya dokter bisa meresepkan obat yang sebenarnya obat itu nggak ada kandungannya apa-apa kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di psikologi tentu psikolognya akan tahu gitu memberikan apa. Nah, mungkin di sini blendingnya adalah kliennya nggak dikasih tahu tentang tujuan intervensinya. Tapi kasih taunya adalah secara umum. Nah, nantinya juga ya pastiin kakak itu nggak ngasih tahu, oh ini tuh mau ngukur kecemasanmu nih, biar tahu intervensiku bisa menurunkan kecemasan atau enggak. Nah, tapi dibungkus dalam bahasa umum secara psikologi yaitu meningkatkan kesejahteraan kayak gitu. Karena kalau enggak ya akan bias ya. Oh iya ini diukur kecemasan berarti setelah terapi harus turun nih. Nah, itu menimbulkan bias dan itu tidak diperbolehkan secara apa ya terbuka kayak gitu. Nah, oke, ini blinding. Unit of analysis, jadi nantinya yang dianalisis apa? Oh, individu-individu yang diukur gitu ya. Maksudnya ada yang unit analisisnya misalnya puskesmas, antar puskesmas dibandingin, itu juga bisa ya. Tapi dalam hal ini memang untuk kakak adalah individu sebagai unit analisisnya. Nah, nantinya kakak kalau intervensi kelompok itu juga dilakukan analisis statistik ya. Nah, nanti mungkin analisis statistiknya ya yang within group ya, semacam Wilcoxon atau Wilcoxon atau Man Whitney. Itu nanti bisa dicek lagi. Jadi untuk tahu bahwa oh ya memang ada perubahan nih antara pretest dan posttest pada kelompok intervensi. Nah, ya. Nah, terus di bagian hasil di sini yang dijelaskan adalah gimana partisipan flow alias jumlah pendaftar tuh berapa. Terus ada drop out nggak? Ada yang terus nggak bisa lanjut sampai akhir. Terus yang ikut post-test berapa? Nah, itu perlu dilaporkan. Nantinya dalam pelaporan kakak kan juga demikian ya di laporan panjang itu. Nah, kalau dalam bentuk ini maksudnya di artikel ilmiah juga akan perlu ada ini. Nah, nah ini contohnya ya dari 8 pendaftar, 6 memenuhi kriteria, semua mengikuti 4 sesi, nah, dan semuanya diberikan post-test. Ini contohnya. Nah, terus timeline, nah ini kakak nantinya juga wajib melaporkan untuk di laporan panjangnya ya. Maksudnya ini mulainya tanggal berapa, dan ini di akhir tanggal berapa, post-test tanggal berapa, follow up tanggal berapa, kayak gitu. Ini contohnya ya, rekrutmen sekian, intervensi sekian, posta sekian, gitu. Kalau misalnya nggak ada follow up, ya nggak apa-apa. Tapi memang biasanya akan didorong untuk ada skor follow up untuk tahu bahwa setelah intervensi berakhir, itu juga ada perbaikan. Nah, ini hasil. Nah, tentunya kakak nantinya dalam proses asesmen klien itu perlu ada data demografis ya, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, kayak gitu. Itu sebagai data baseline yang perlu di-assess. Nah, terus variabelnya apa? Nanti ada di variabel tuh maksudnya tadi outcome ya, apakah kecemasan, burnout, regulasi diri, kayak gitu. Terus ada yang hilang nggak? Tuh. Nah, ini contohnya, ini baseline ekuivalen. Kalau memang ada kelompok kontrol dan eksperimen. Kalau nggak ada, ya nggak usah ada baseline ekuivalen. Nah, ini tidak ada kelompok pembanding, jadi hanya uh, baseline-nya hanya pretest, post-test comparison. Nah, terus yang dianalisis, jumlah akhir analisisnya berapa, itu disebutkan dan dijelaskan gimana analisis datanya. Bukan hasil analisis datanya, di outcome. Nah, ini nanti analisisnya adalah pakai alat statistik ya, semacam Jamovi. Ini jadi dilaporkannya adalah Z-score karena ini tadi eh, apa analisis Z ya Man Whitney atau Wilcoxon itu terus efek size-nya gimana. Nah, ini semuanya pakai software analisis data.
Nah, analisis tambahan kalau ada, misalnya kakak nantinya mau membedakan antara perbedaan jenis kelamin dalam efek intervensi, itu juga bisa banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, terus yang perlu dilaporkan juga dalam laporan Anda di laporan panjang itu dan di sini adalah ada nggak adverse event. Jadi ada efek samping nggak? Oh, misalnya setelah ikut pelatihan tadi ya relaksasi, kliennya jadi mudah pusing kayak gitu, kliennya jadi muntah-muntah. Nah, itu dilaporkan. Kalau nggak ada ya dilaporkan, oh nggak ada efek negatif. Nah, terus diskusi. Nah, jadi bagian ini tuh sebenarnya mirip dengan nantinya di bagian evaluasi ya di laporan panjang. Itu seharusnya kita tuh melakukan evaluasi kayak, oh kliennya bisa bagus, kenapa? Dan dinamika yang terjadi gimana kok bisa ada peningkatan. Nah, itu kalau dalam artikel bentuk ilmiah, kita susun di section atau bagian discussion, interpretation. Jadi, menginterpretasikan hasilnya, maknanya apa nih? Oh, ada penurunan, berarti ketika direlaksasi kliennya jadi menurun cemas kok bisa ya? Nah, itu dijelaskan. Potensi bias yang terjadi, misalnya tadi nggak ada kelompok kontrol, berarti kan pasti ada bias ya. Terus juga mungkin karena ini tambah apa? Pasti bias maturity itu ada gitu ya karena apa? Orang tuh semakin tua bisa semakin stabil kan kondisi emosinya kan. Nah, itu namanya adalah bias maturity. Nah, terus juga jelasin alternatif penjelasan terkait kok bisa ini meningkat, kok bisa itu menurun, itu dijelasin dan keterbatasan dari proses intervensi gitu. Ini di bagian discussion and interpretation. Nah, discussion kita itu sebenarnya kalau kayak di skripsi kita membahas terkait dengan generalizability, bisa nggak sih digeneralisasikan ya? Kalau tadi itu subjeknya dikit, terus juga nggak ada kelompok kontrol, tentu nggak bisa digeneralisasikan. Nah, ini harus disimpulkan secara hati-hati bahwa ya memang untuk kelompok klien ini bisa meningkat, kelompok klien ini menurun, kayak gitu. Dan ini tidak dapat digeneralisasi itu juga nggak masalah. Nah, terus juga implikasi, jadi rekomendasi, oh, kalau oh tadi relaksasi pernafasan bisa menurunkan cemas nih, berarti rekomendasinya untuk klien yang cemas bisa diberikan relaksasi pernafasan. Nah, semacam itu untuk rekomendasi final. Oke, itu untuk yang penulisan dalam bentuk laporan kelompok yang nantinya bukan bentuk laporan, laporan untuk intervensi kelompok yang nantinya kakak perlu persiapkan dalam LP3U-nya karena nantinya perlu wajib untuk juga menangani kasus kelompok. Jadi dengan apa standar reporting tadi, harapannya kakak dalam proses assessment dan dokumentasi intervensi itu lengkap sehingga bisa melaporkan dengan lengkap. Jadi mulai dari sekarang nantinya maksudnya dipersiapkan gitu. Nah, saya sekalian lanjut untuk di materi untuk yang case report alias untuk pelaporan dari hasil intervensi individual. Nah, jadi hasil intervensi individual itu bisa ditransform, diubah bentuk ke dalam yang namanya laporan case report. Jadi untuk kasusnya individual ya. Nah, dalam case report ini ada standar pelaporannya. Jadi yang pertama itu pada judul itu wajib dilaporkan bahwa ada judulnya adalah ini adalah laporan kasus gitu ya. Misalnya yang saya lihat di KKK itu laporan untuk kasus harga diri rendah kayak gitu ya. Penanganan harga diri rendah dengan relaksasi gitu misalnya, sebuah studi kasus gitu. Nah, itu cara penulisan judulnya. Jadi nanti bisa disusun demikian. Nah, ini contohnya ya, intervensi konseling person center untuk mengurangi prokrastinasi akademik pada mahasiswa tingkat akhir, sebuah laporan kasus. Nah, kalau yang ini nantinya saya rasa kakak udah bisa mulai buat, karena ini juga jadi tugasnya kakak untuk bisa transforming
psychological report ke bentuk artikel. Nah, terus selanjutnya poin 2 adalah keyword. Nah, keyword ini 2 sampai 3 yang menunjukkan apa ya keywordnya, kata kunci dari kasusnya. Jadi, misalnya tadi kan prokrastinasi. Jadi yang ditulis adalah kondisi outcome atau intervensinya. Nah, ini contohnya. Terus selain itu adalah abstrak. Nah, jadi seperti naskah ilmiah pada umumnya, dalam case report itu juga perlu menampilkan abstrak. Namun demikian, abstraknya itu tidak seperti penelitian, tapi di sini melaporkan terkait dengan pendahuluan. Pendahuluannya adalah terkait dengan keunikan kasus. Terus yang selanjutnya adalah gejala. Jadi temuannya klien ini adalah sering berjalan menunduk, misalnya ya tadi. Terus tidak pernah menatap lawan bicara, kayak gitu. Terus diagnosis dan intervensi. Nah, di sini disimpulkan klien memiliki harga diri rendah dan ditangani dengan intervensi person center, gitu misalnya. Nah, dari sini ditemukan bahwa person center mampu menurunkan gejala harga diri rendah pada klien sehingga untuk klien yang memiliki harga rendah bisa dipertimbangkan untuk penanganan dengan person center. Misalnya kayak gitu. Itu yang dituliskan di abstrak. Ini contohnya. Nah, terus pendahuluan. Nah, ini agak berbeda. Sebenarnya polanya itu sama ya dengan bentuk pendahuluan di artikel apapun, namun di sini yang difokuskan adalah ya memang kasusnya tadi ya. Jadi penjelasannya adalah kenapa kasus itu penting atau kenapa kasus ini unik banget sehingga penting banget dilaporkan dan penting banget untuk ditangani kayak gitu. Dan gap penelitiannya gimana gitu ya. Apakah oh ya belum banyak dilaporkan yang kasus harga diri rendah dengan person center. Nah, makanya ini tujuannya adalah memberikan gambaran gimana manfaat person center dalam penanganan harga diri rendah. Nah, semacam itu redaksi untuk di pendahuluan. Contohnya. Nah, terus, nah bedanya untuk dengan artikel pada umumnya, di sini kita perlu menampilkan informasi pasien. Nah, informasi pasien di sini maksudnya bukan terus nama asli, nama lengkap gitu ya, tapi identitas itu disamarkan, tapi bisa menggambarkan gimana kondisi klien gitu. Kondisi klien dalam hal ini adalah keluhan utamanya. Jadi, keluhannya klien tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, klien selalu menempatkan dirinya lebih rendah dibanding orang lain, kayak gitu misalnya. Nah, terus di situ juga sertakan riwayat medis, keluarga, dan psikososial. Maksudnya misalnya, kliennya memang selama setahun terakhir didiagnosis mengalami gagal ginjal, gitu misalnya. Dan hal ini membuat klien jarang keluar rumah. Nah, ini jadi semakin memberikan gambaran kenapa kok klien itu demikian, gitu demikian. Maksudnya kok muncul simptom-simptom atau gejala permasalahan itu. Nah, kalau sebelumnya kliennya udah pernah mendapatkan penanganan, juga dilaporkan. Oh, sebelumnya klien ditangani dengan terapi bla 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 dan hasilnya bla bla bla. Kayak gitu. Itu ada di bagian informasi pasien. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian selanjutnya ada temuan klinis. Maksudnya temuan klinis ini adalah hasil assessment. Jadi kalau yang poin 5 tadi adalah keluhannya aja. Nah, di poin 6 ini adalah temuan klinis alias hasil assessment dari pemeriksaan fisik ataupun psikologis gitu ya. Dari hasil tesnya gimana, dari hasil observasinya gimana. Terus dari hasil wawancaranya seperti apa, tapi disusun secara concise gitu. Mampat, nggak kayak di laporan KKK yang panjang sampai berhalaman-halaman. Di sini cukup nggak nyampe satu halaman gitu ya.
tapi udah menunjukkan bahwa ya memang diagnosisnya adalah ini nih, gitu. Nah, ini contohnya. Terus timeline. Jadi ini seperti halnya riwayat kasus. Jadi di sini menjelaskan peristiwa secara kronologis yang mana ini bisa menunjukkan riwayat perjalanan kasus. Ingat, seperti kemarin yang sudah saya ingatkan ya, bahwa ini perjalanan kasus ya, bukan riwayat hidup klien. Jadi pastikan hanya informasi yang relevan dengan kasusnya klien sekarang yang ditampilkan. Nah, ini ya. Terus juga dalam prosesnya kita juga misalnya melakukan assessment, kita juga bisa tuliskan gimana assessment yang dilakukan. Nah, kemudian asesmen diagnostik di situ dilaporkan secara spesifik pemeriksaannya lab apa aja yang dilakukan. Maksudnya kalau psikologis ya pakai tes yang mana nih gitu ya. Tes kognitif dengan apa, tes kepribadian dengan apa, kayak gitu. Terus juga ada hambatan apa nih yang membuat klien ini terus-menerus bermasalah. Jadi kayak apa namanya, risk factor itu dijelaskan. Dan diagnosis. Nah, diagnosis ini kesimpulan dari gejala-gejalanya, klien ini bisa didiagnosis dengan gangguan apa, kayak gitu. Nah, dan termasuk diagnosis banding. Jadi kakak-kakak idealnya kita itu udah bisa menduga kan lebih dari satu ya. Nah, itu juga dilaporkan gitu dugaannya. Ini dia diduga mengalami gangguan kecanduan zat dan dia juga mengalami apa ya, kecemasan menyeluruh gitu misalnya. Terus prognosis ini juga relevan. Nah, terus prognosis ini udah kesimpulan dari prognosisnya, tapi juga dijelaskan kenapa kok disimpulkan demikian, kenapa kok buruk, kenapa kok dipertimbangkan, kenapa kok kayaknya dia masih bisa baik, itu alasannya apa. Nah, ini contohnya ya untuk bagian asesmen diagnostik. Nah, terus intervensi. Jadi, kakak-kakak di bagian poin 9 ini menjelaskan intervensi yang dilakukan apa. Tentunya intervensinya adalah psikoterapi ya. Nah, psikoterapi ini pemberiannya gimana, durasi, frekuensi, dosis. Jadi, diberikan seminggu sekali, setiap kali pertemuan adalah 90 menit, misalnya kayak gitu. Dan terus perubahan selama intervensi. Jadi, selama intervensi klien ini menjadi begini, begitu, begini, begitu. Nah, itu dilaporkan di bagian ini. Nah, ini contohnya. Jadi perubahannya tidak ada perubahan, misalnya. Jadi kalau emang nggak ada perubahan juga nggak apa-apa ya, Kak. Maksudnya nggak apa-apa tuh, ya tetap dilaporkan. Jangan ngerasa, wah ini jelek nih, berarti ini nggak usah dilaporin nih. Nggak gitu. Nah, terus tindak lanjut dan hasil. Jadi, hasilnya apa tadi? Terus kita kan ada ukur pretest post-test ya, ada baseline tadi kan. Nah, itu dilaporin perubahannya. Nah, terus hasil pemeriksaan lanjutan jika ada dan gimana kepatuhan dia terhadap intervensi, apakah datang terus, apakah datangnya telat-telat, ketika disuruh melakukan ini itu dilakuin apa enggak. Nah, itu disampaikan. Dan ada efek samping nggak setelah dia diajak relaksasi tadi ya, misalnya dia muntah-muntah kayak gitu. Nah, itu juga perlu untuk dituliskan. Nah, ini contohnya. Dan terakhir adalah diskusi. Jadi ini kayak bagian evaluasi ya diskusi itu. Jadi apa kekuatan dan keterbatasan kasus? Kenapa kok dia bisa meningkat atau menurun setelah intervensi? Kenapa kok tetap aja setelah intervensi? Nah, ini juga dijelaskan dengan literatur. Oh, orang yang kayak gini memang kemungkinan bisa nggak naik atau nggak turun setelah intervensi, soalnya ada bla 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 kayak gitu jika misalnya semacam intervensinya nggak berhasil. Jadi kakak-kakak eh, kalau misalnya nanti ditemukan kliennya nggak ada peningkatan atau penurunan itu juga nggak apa-apa ya gitu. Tapi bukan berarti kalian boleh ngasal, ah kan nggak apa-apa nih, boleh tuh nggak turun nih. Nah,
Tetap dalam proses perancangan itu harus dipertimbangkan, harus didasarkan pada teori-teori dan referensi. Namun demikian, ketika klien tidak menunjukkan ada perubahan, itu bukan sebuah kegagalan dari sisi kita sebagai psikolog, asal tadi udah sesuai dengan kode etik, sesuai dengan referensi. Nah, dan juga di sini di dalam diskusi kita perlu menjelaskan apa sih yang bisa dipelajari dari kasus ini, gitu. Nah, ini contohnya. Nah, oh iya, tambahannya terakhir itu ada perspektif pasien. Jadi, nantinya kakak-kakak itu juga perlu yang menanyakan ke pasien, ke klien setelah intervensi, apa sih pengalaman mereka, apa sih yang mereka rasakan, apa benefit yang mereka dapatkan dari proses yang sudah dilakukan. Nah, jadi kayak semacam testimoni gitu loh, kakak-kakak. Nanti perlu ya kalian juga untuk tanyakan ke mereka setelah intervensi, setelah berproses bersama, apa sih yang Anda rasakan. Nah, itu perlu untuk dituliskan. Ya, ini misalnya ya perspektif pasiennya, saya merasa sesi konseling membuat saya memahami diri. Awalnya saya pikir saya itu begini, jadinya saya begini. Nah, ini jadi membuat laporan ini semakin menggambarkan gimana sih hasil dari intervensi yang telah diberikan ke klien. Oke, nah dan juga jangan lupa pastikan semua klien mendapatkan inform consent ya. Jadi inform consent juga termasuk disampaikan bahwa proses intervensi yang diberikan nantinya akan dilaporkan. Gitu kan kakak juga melaporkan dalam bentuk laporan kasus kan. Nah, itu wajib disampaikan ke klien dan juga ingatkan bahwa identitas akan disamarkan gitu. Jadi nggak akan ada diungkap identitasnya, sehingga klien juga bisa terbuka gitu ya. Nah, ini harus dari awal ya, biar nanti kakak nggak udah intervensi, tapi ternyata kliennya nggak menerima kalau kasusnya dilaporkan. Nah, jadi di awal kalian harus bikin raport yang bagus, sehingga kliennya bisa trust dan memberikan concern secara sukarela. Gitu kurang lebih kakak untuk pelaporan yang nantinya perlu kakak susun dan apa pastikan udah tahu poin-poin apa yang perlu dilaporkan sehingga dalam proses pengumpulan data tahu apa yang perlu dikumpulkan, nggak di akhir baru panik karena datanya kurang. Itu harapannya. Silahkan jika ada pertanyaan boleh banget untuk diajukan.